Oke, masih connect. Bu Hidayah? Siap. Oke, Pak Imam? Pak Imam? Pak Imam kayaknya sudah juga ya kayaknya. Wah, Yudin punya virtual background yang bagus ini ya Pak ya. Ada di mana Pak? Minta Pak gambarnya Pak. Download Bu, download. Oh, download. Ya. Judulnya apa judulnya? Workspace. Oh, Workspace. Oke lah. Nanti kita coba ya, Putri. Kita akan mencoba download Workspace. Oke, Pak Herwin, bisa dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan. Hari ini hari terakhir pelatihan kita, jadi kita berkumpul di sini ya untuk sudah mereview saja ya apa yang sudah kita lakukan di 11 hari sebelumnya. Jadi aplikasi Smart App Creator yang sudah kita pelajari ini ya, jadi aplikasi Smart App Creator yang kita sudah buat ini pada dasarnya memang kita sudah pelajari basic-basicnya ya dengan dua contoh aplikasi itu. Yang pertama yang kita buat dengan tata surya, yang kedua kita bikin ini game ya yang ada pakai menu drag seperti itu. Nah, sebenarnya masih banyak fitur-fitur di dalamnya yang bisa dieksplor lagi. Saya rasa teman-teman nanti insya Allah bisa belajar sendiri karena basicnya sudah tahu ya. Ya mungkin apa ya? Mungkin saja mau ucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf kalau saya agak apa ya tidak maksimal di pendampingan. Saya berusaha semaksimal mungkin ya karena jadwal kita kan sebenarnya itu kalau di jadwal pelatihan itu kan mulainya malam ya, jadi jam 8 waktu sini sampai jam 10 ya. Tapi saya berusaha selalu aktif di 24 jam lah ya. Kalau bisa saya balas. Karena saya juga ada kerjaan lain. Ya, jadi mungkin itu saja sementara ya. Dari saya mungkin teman-teman kalau ada yang mau disampaikan, mungkin juga kalau ada yang masih mau bertanya, mungkin saya persilahkan. Oke, terima kasih mungkin Bu Kiki. Oke, ya itu tadi review dari Pak Herwin. Mungkin Bapak Ibu di sini mau mengungkapkan kesan pesan ataupun mau tanya terkait tentang aplikasinya seperti itu. Monggo, silahkan diurut dulu ya. Dari Bu Sri, monggo Bu Sri. Saya masih proses ini. Nanti kalau kesulitan, ya. Oke, berarti nanti kalau kesulitan bisa japri ya Bu. Ya, japri aja. Ya, terus Pak Bahyudin, gimana Pak? Oke, terima kasih atas waktunya Pak Bu Admin. Ya. Oke. Nah, sepanjang apa yang pernah Pak Herwin pakai untuk aplikasi Smart App Creator itu, kira-kira sampai di mana Pak? Proses pengerjaannya, apakah cuman sampai drag drop dan juga hanya cuman mengklik icon bermasalah? Apakah ada lagi pengembangan lagi lebih jauh lagi di situ? Banyak ya, sebenarnya banyak. Kemarin saya juga sempat saya upload di Facebook tuh, sempat bikin apa ya, trigger animasi ya. Jadi kita bikin animasinya kita trigger dengan enter hotspot. Jadi misalnya ada objek A, itu kita bikin animasi, gitu kan? Nah, tapi ya seperti yang di inilah, yang seperti yang di matematika gitu ya, ada animasinya, tapi kita tidak play when browsing kan? Nah, nanti itu saya trigger animasinya ketika ada benda yang masuk gitu. Jadi ini bisa bikin simulasi ke anak-anak misalnya apa ya? Itu kayak kan ente sekarang bikin game corona itu ya, yang sempat Facebook. Misalnya kalau anak-anak dia ente nanti bisa bikin ada objek, misalnya kalau cuci tangan itu menggunakan sabun atau apa, itu kalau diklik coronanya lari begitu. Misalnya kan bisa, itu jadi keren kan. Jadi sebenarnya dia tidak terbatas. Sebenarnya intinya di software apapun sebenarnya ide. Membuat ide sebenarnya yang paling penting dari semua software. Apapun software kita, itu adalah yang terpenting adalah ide. Jadi ketika ide bagus, dua orang punya software sama, tapi kalau satu itu idenya luar biasa, dia bisa menghasilkan software yang luar biasa, ya.
Ya sama lah, orang dikasih pensil dengan kertas, kalau satu jago gambar itu hasilnya luar biasa, dibanding kita yang cuma bisa coret-coret saja kan. Itu logika ya, itu logika sederhananya sih. Nah, kenapa Smart App Creator ini bagus? Karena dia ini sangat cocok untuk pemula. Cocok untuk pemula, mudah sekali penggunaannya, tidak perlu yang ribet. Cuma mungkin keterkendalanya karena kan Smart App Creator ini jenisnya dia ya. Jadi ada software pengembang multimedia yang namanya, kalau istilah bahasa Inggrisnya itu authoring multimedia tools ya. Jadi dia itu fungsinya menyusun aset multimedia, tapi tidak bisa bikin aset multimedia di dalamnya. Nah, Smart App Creator ini yang jenis ini. Mungkin kendalanya ya itu aset mungkin ya. Jadi kita sepandai-pandai yang mencari dari luar. Kalau teman-teman sudah punya kemampuan gambar bagus, ya itu lebih mudah lagi. Nah, saya sudah upload tuh di Google Classroom, ada aset-aset premium kan. Upload mungkin kalau dia belum cek di Classroom ada. Nah, cuma kan kendalanya aset yang saya upload itu kan memang harus dibukanya pakai Illustrator dan Corel Draw ya. Nah itu nanti teman-teman bolehlah nanti, karena itu agak susah juga kita mengajarkan Corel Draw sama Illustrator. Nah itu mungkin teman-teman nanti bisa tanyakan sama orang di sekitarnya yang bisa, atau teman-teman di YouTube ya, dan coba download gimana di pecah-pecah tuh barang di dalam, di copy baru dipaste. Itu seperti itu. Sama itu coba nanti di oprek-oprek itu yang di template. Di template kan itu di Smart App Creator itu kan ada template ya. Bentar ya, saya buka. Saya share screen dulu ya. Kalau cuma ini sekarang saya pakai Cracklog, saya matikan internet dulu ya. Saya matikan internet dulu ya. Yang kedua kita bikin Oke Pak, gimana? Oh. Oke, saya join lagi ya. Siap. Saya harus matikan internet karena pakai Cracklog gitu kan. Nah, oke, saya share screen ya. Oke. Bu Kiki, saya izin ya share screen. Oke, siap Pak. Mana ya? Windows. Ini aja deh. Ini sekarang Smart App saya muncul kan? Teman-teman bisa lihat ya? Ya, lihat. Oke. Nah, ini di apa? Di template sini ya ini. Lihat nih template ini. Yang di template ini banyak sekali bisa digunakan, yang khusus untuk di yang teks ini bisa jadi game. Yang ini. Yang teks ini. Yang teks. Oke, teman-teman bisa cek ya. Ini kalau saya klik salah satunya ya, saya ambil ini ya. Nah ini kemarin yang ditanyakan, saya lupa siapa ya di grup ya, yang game menjodohkan. Ya ini. Pak Imam. Nah ini bisa untuk game menjodohkan nih. Nah ini kan kalau saya running ya, ini kan ditarik-tarik ini saling menjodohkan. Nah itu benar. Kalau tarik ke sini itu tidak ketemu, jawabannya salah. Ini salah. Ini benar ini ya, ini benar. Nah itu ada settingannya di dalam sini. Jadi nanti teman-teman tinggal ganti gambarnya saja. Ini ada klik ini, ada template setting. Nah itu ada gambar-gambarnya kan. Nah nanti teman-teman tinggal ganti gambarnya nih. Nah yang sebelah kiri ini buat ganti gambar. Ini buat ganti gambar. Saya kasih contoh ya, misalnya A1 ini saya ganti ya ini ya. Nah, saya cari gambar. Nah, misalnya game matematik saja ya, kemarin ya. Mana ya kemarin ini? Misalnya gambarnya aja. Saya misalnya ganjil sama ganjil ya. Saya ambil satu. Nah, ini satu. Terus yang ini. Oke. Ini ambil apa? Ini nanti kalau mau menyusun jawabannya di sebelah sini. Ini gambarnya sebenarnya bisa dimasukin, sambil aja semua ya. 2 misalnya. Nah. Settingan sih 6 7 8
8 ya. Nah ini kalau saya submit ini tampilannya yang seperti ini. Ini tampilan yang ini ya. Ini tampilan yang ini. Nih, ya. Nah, ini nanti mungkin bisa bikin bilang. Dan di sini mengatur jawabannya yang ini. Kita kasih contoh. Ini yang disusun ya. Jadi kalau kirinya kan ini genap semua ya. Ini saya kasih cocok. Ini misalnya kalau 1 ketemunya di 4. Jadi kalau 1 ditarik dengan 4 itu yang betul ya berarti ya. 3 dengan 6, 5 dengan 7, 2 dengan 8 ya. Nah, ini ya 1 4 3 6 5 7 8 2. Iya. Nah, berarti ini kalau saya preview ini 1 2 salah nih. Yang ini salah. Jadi benarnya yang ini. Nah, terus 36 tadi ya. Nah, ini 28. Ini yang benar-benar ini. Nah, ini 5 7. Nah, gitu kan? Nah, bagaimana bikin feedbacknya? Nah, di sini ada. Pokoknya setiap benda yang kalau kita klik interaksi itu beda-beda nanti sininya. Isinya enak kayak ini. L match success, single match success. Ya. Nah, misalnya nih, sama ada satu single match fail. Oke. Bisa diikuti? Sampai di sini masih bisa diikuti? Oke, sip. Masih bisa ya? Bisa apa enggak sih? Tenang aja Pak Hermin, ini saya rekam nanti mungkin rekamannya bisa. Ada rekamannya ya, Pak. Oke, sip, sip. Bagus ya. Hanya yang tinggal ganti-ganti. Tadi, ini posisi soalnya yang ini. Ini posisi soalnya yang tampil di sini nih maksud saya, ya. Dan di sini yang sebelah kanan itu posisi menentukan jodoh-jodohnya nih. Ya, untuk menentukan jodoh-jodohnya yang benar. Ya. Di sini ada ganti-ganti warna. Ini nanti dicari setelannya lah. Ini ganti warna, ini garisnya ini dikasih tebal bisa. Pernah saya kasih bisa warna merah. Nah, ini warna merah nanti garisnya kalau saya tarik setelannya di situ. Nah, banyak kok setelannya nanti ditak-atik. Ada 4 ya. Nah, saya kasih contoh ya. Saya pasangkan dia misalnya global counter ya. Saya pasang lagi global counter 1. Oh, bane. Ini buat untuk bikin scoring ya. Saya kasih besar. Oke. Nah, sekarang seperti ini misalnya. Setiap satu jawaban benar akan dapat poin 1. Ya? Paham ya? Iya. Oke. Saya bikinkan ya. Nah, nih. Saya sudah punya global, saya punya ini template ini template. Ambilnya tadi di sini ini template. Dia bagian teks. Ini pada dasarnya sama nih yang 2, cuman satunya kiri kanan, satunya atas bawah ya. Soalnya sama. Kembali. Nah, ya. Oke, sekarang saya bikinkan ya. Ini saya bikinkan interaksi. Misal ini. Misal single match success. Ini, single match success itu maksudnya satu garis. Kan ada all match. All match itu berarti semuanya. Dia menunggu semua benar baru kita beri perintah. Nah, ini misalnya setiap satu yang benar single match success ya. Ini. Setiap ini sorry saya lupa. Jadi setiap ini nomor 1 3 5 8 setiap satu ini semuanya diberi perintah. Paham? Yang sebelah kiri. Ya, yang sebelah kiri. Ini kita yang kita atur itu kan nanti di sebelah yang kanannya. Sementara yang kiri itu soalnya. Ya? Iya. Jawabannya yang kanannya. Jadi setiap satu soal di sini bisa kita kasih misalnya ini ya. Saya kasih contoh deh yang satu. Nih, saya klik ini. Kemudian single match. Misalnya untuk nomor 1 ini kalau benar kita kasih poin 10. Increase 10 ya. Increase 10. Tambah 10. Nah, jadi kalau saya preview, ini kalau saya tarik, ini jawabannya, misalnya saya kasih jawaban salah dulu ya. Ada pengaruhnya kan? Nah, kalau saya kasih jawaban benar, 1 dengan berapa sih tadi ya? Lupa saya 4 ya. Nah, itu bertambah 10. Oke? Paham ya? Nah, oke. Nah, sebaliknya kita juga bisa kasih perintah kalau ini salah. Single match-nya. Kalau dia single match fail, salah. Nah, ini langsung semua ya. Oke. Kalau salah akan semua. Saya nggak lupa sih. Kalau salah, ini dia akan berlaku semuanya 1 kali perintah. Tapi kalau benar bisa perlakuannya beda-beda untuk 1 nomor. Misalnya kita mau tambah ininya misalnya ada misalnya di antara 4 soal yang kiri ini mungkin ada yang jawabannya tinggi atau mungkin kita kasih tambah lagi bunyi ya. Oke, saya kasih
Oke, saya tambah bunyi lagi deh. Start audio. Ini misalnya jawaban benar ya. Ini jawaban benar. Ini jawaban benar. Ini saya taruh di luar ya. Ini saya taruh lagi. Ini jawaban salah. Ini saya taruh di luar. Nah, sekarang saya kasih contoh. Kalau dia jawabannya salah, dia akan tidak usah kita kurangi nilainya deh. Cuma ada bunyi saja gitu ya. Ya, mobilnya Nah, ada bunyi saja deh kayak begitu. Nah, jadi kita kasih interaksi ini. Kalau single match salah, maka jawaban salah itu play. Add ya. Oke, saya kasih contoh. Ini kalau jawaban saya salah, ada bunyi kan? Jawaban salah. Oh, ini benar. Yang ini benar ya. Ini benar. Ini kalau jawaban salah, ada. Nah, tapi kalau jawaban benar itu bisa ini single match success. Nah, ini tambah lagi yang untuk 3 kasih poin, counternya kasih 10. Kita tambahkan bunyinya juga. Single mana tadi? Oke, saya scan ulang deh. Ini. Oke, sudah terlihat share screen saya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Nah, nanti teman-teman nanti seperti itu. Ini bisa jadi game ya. Ya memang game sih sebenarnya tujuannya buat game. Jadi gambar-gambarnya nanti teman-teman ganti ya. Saya tadi kasih contoh yang mana ya? Ini kalau ini error ya, error. Ini ada bunyi salah. Tapi kalau dia benar, kita kasih ini single match success. Ini 1 objek, kita kasih juga jawaban benarnya, kita play. Oke. Kita lihat dulu kuncinya, kalau saya kuncinya di mana? 1 itu pasangannya 4 ya. Jadi ini kalau saya pasangkan 4, dia ada benar, ada bertambah poin 10. Dan terakhir ini ada tambahan feedbacknya. Kalau ini all match. Kalau semuanya sudah tercocokkan benar, nanti teman-teman tinggal bikin tombol lagi satu sini kayak game matematik. Pindah untuk soal berikutnya. Jadi tombol play-nya muncul. Kalau semuanya benar. Jadi dia ini isi perintahnya ada 3. Ada all match, maksudnya ketika semuanya sudah connect benar. Kemudian ini single match satu-satu. Jadi perilakunya bisa berbeda kita berikan ya. Ini bisa berbeda, ada mau dibedakan nilainya boleh, ada tambahan bunyi, play sound, yang kemarin ditanyakan Bu Ima kalau ada soundnya itu, ya ada sound dari internet kita ambil, misalnya ini tulisan bebek, di sebelahnya gambar bebek, jadi begitu connect, kita kasih perbedaan bunyi, ada perilaku bunyi, bebek, misalnya seperti itu boleh juga, dan yang ini ada untuk single match-nya yang error ya, single match error, kalau ada yang jawaban salah. Mungkin itu saja gambarannya singkatnya. Saya salah teman-teman kayaknya sudah agak ya, paham lah, walaupun nggak paham banget, tapi insya Allah sudah ada gambaran kan. Nah ini di yang paling sebenarnya yang banyak kita tidak ekspor tuh yang di sini yang template. Template ini saya bikin baru lagi. Nah ini ada juga buat ini untuk foto. Jadi kalau teman-teman mau menampilkan foto banyak, nah ini tinggal ini aja pasang yang ini. Dan contoh ini ya. Nah ini tinggal kasih besar. Ini saya kasih besar. Oh ya, gambar video di Ultra. Ini template-nya ini sebenarnya di dalamnya ada banyak fotonya, ada 3. Ini bisa ditambah banyak. Tambah lagi di sini, misalnya kan? Ya, tambahkan lagi. Nah, misalnya ini background ini. Tambah saja sebanyak-banyaknya. Ya. Ini ada settingan-settingannya. Ini terserah teman-teman nanti settingnya kayak apa. Ini kalau saya preview. Ini kalau saya klik, ini ada gambar dalam, ada 4, ya. Oke, kelihatan ya ini, kelihatan ya? Kelihatan. Iya, oke. Banyak di sini template-nya teman-teman, nanti tinggal. Tapi kalau untuk game, ini ada di yang 2 ini, yang teks ya. Kalau untuk bikin game yang di teks. Kalau yang lain untuk bikin foto-foto galeri, ya, ada yang swipe ini banyak. Coba-coba saja. Pokoknya setiap template yang teman-teman bikin, setiap teman-teman ngambil dari sini, misalnya di sini,
Nah, settingannya ada di sini. Setiap klik pasti ada settingannya di sini. Nah, oh, kalau ini gambarnya model 360 ya. Ini gak susah buat sih. Ya, setiap saya hapus saja. Oke, apalagi ya. Kemudian ada efek, ini 360 rotasi. Nah, ini 360 rotasi. Ini kalau saya preview, ini bisa jadi objek 3 dimensi kan, diputar-putar. Ya. Nah, ini objek 3 dimensi bisa diputar-putar. Nah, ini teman kalau mau ganti, ini ada tablet. Ini sebenarnya ada 50 gambar sebenarnya nih. Nih. Ada 50 gambar. Ini teman-teman yang punya Office 365 bisa bikin seperti ini, yang ada 3 dimensinya. Itu tinggal kita tangkap gambarnya, kita ekspor gambarnya per frame. Gitu. Ya. Nanti deh insya Allah, karena kan saya masih ada satu kelas sebelah yang pakai ini, nanti saya share tutorialnya juga deh. Walaupun kita apa ya, secara resmi kelas berakhir besok ya, hari ini, nanti seolah-olah tetap tutorialnya saya buat, saya akan upload juga di Google Classroom. Jadi teman-teman bisa buat, ini saya bonus lah ya, bonus. Nanti saya upload lagi satu untuk bikin game yang kayak tadi ya, yang game ini, yang klik-klik ini, sama yang ini 3D. Cuma kalau ini ada syaratnya yang 3 dimensi ini. Mungkin kalau Pak Bahyudin punya, dia punya Office 365, dia bisa. Bu Ima juga punya. Teman-teman nanti yang punya Office 365 itu bisa bikin pakai ini. Dia ada PowerPoint 3 dimensinya. Jadi kita nanti kita mau tangkap gambar animasi yang bergerak, videonya itu kita ekspor jadi gambar frame by frame, kemudian kita klik nanti template setting. Ini kita hapus semua, ya. Kita hapus semua. Ini kita hapus semua. Ini contoh, saya kasih contoh di gede. Ada ya. Kan ada di sini ya. Oke. Ini contohnya yang saya bikin. Ini nanti saya bikinkan tutorialnya. Teman-teman nanti, insya Allah ya, nanti saya mungkin dalam 2-3 hari ini saya upload ya. Nanti asetnya saya siapkan. Ini dia kalau saya preview kayak seperti ini. Kalau jalan. Ini ada materinya. Ini materinya, saya undur suaranya nih keras sekali. Ini ada materinya. Ini kalau saya klik ini ada keterangan. Nah, ini teman-teman belum explore kan? Ini ada reticulum, bla bla bla. Ini ya. Nah, ini ada menu. Ada menu 3D-nya ini nih. 3 dimensi. Nih bisa saya putar. Nih. Yang ini 3 dimensi ini saya ambil asetnya dari PowerPoint 365 ya. Ini saya tutup. Nah, kemudian di sini ada gamenya. Ini game. Nah, ini tadi game yang saya bikin kan. Nah, game ini saya kasih keterangan, dia tidak ada poin, tapi yang saya hitung adalah kesalahannya. Hubungkan gambar dengan nama yang sesuai. Jika kamu melakukan 2 kali kesalahan, maka kamu akan kalah. Nih, misalnya seperti ini. Nah, 1. Kalau dia salah lagi, nah ini benar kan? Benar. Ini Papola. Mana ya? Saya lupa. Ini saya salah ya. Nah, itu salah kan? Nah, ini salah dia. Karena 2 kesalahan. Nah, tapi kalau saya kasih benar semua, mana tadi? Ini nukleus kan? Ini chloroplas, bukan ya? Ya. Ini reticulum endoplas. Ini kayaknya deh. Ini benar semua ya? Ya, dia muncul. Ini feedback yang Almaces tadi. Oke. Jadi intinya nanti saya akan buat tutorial ini, nanti saya bagikan ke teman-teman. Ya. Oke, ke kelas. Oke. Saya pikir itu saja dulu. Mungkin nanti ada yang mau ditanya. Silakan. Kalau yang magnet itu, Pak. Oke. Di sini kalau bikinnya, Pak. Kalau yang magnet itu, Pak. Pak Herwin. Ya. Tunggu. Bentar. Tahan ya. 2 menit. Oke, silakan. Yang kalau yang magnet itu bikinnya di sini kah? Kenapa? Yang magnet itu.
Iya, itu kan sebenarnya saya bikin animasi saja. Animasi pakai apa yang advance itu, advance animation. Kan? Itu kan saya bikin animasi saja. Kemudian animasinya saya bikin tapi saya tidak jalankan otomatis. Dia tertrigger kalau ada benda yang masuk hotspot. Gitu. Paham kan? Lalu paham logikanya kan? Iya. Kalau masuk hotspot baru yang magnet B jalan ke ya terserah mau dia lari ke kanan ya ke kiri ya terserah dari animasinya kan. Oh iya betul. Masalahnya logikanya nggak main ya Pak Herwin. Ya sebenarnya ya mungkin karena ya seiring kan yang kayak gini ya berdasarkan keseringan kita ngotak-ngatik, nanti kita mau ide lagi. Oh, ada ide baru. Nah, sebenarnya cara mereferensi bagaimana membuat game itu adalah dengan sering bermain game. Itu saja sebenarnya. Bagaimana kita mau tahu? Iya, kita mau tahu istilahnya role play-nya game itu kayak apa sih ya? Kita harus main game. Jadi kalau anak-anak kita main game, coba lihat dia main gamenya yang game apa sih? Bisa nggak sih? Dia main game kayak gini, bisa nggak di smart hub ini bisa nggak ya logikanya? Iya, betul. Coba gitu. Mungkin seperti itu. Oh ini Zoom ini kalau videonya semuanya mati, ya nggak ada kelihatan ya. Jadi modelnya talking gini ya. Oke, any question? Teman-teman mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo yang lain, ayo. Mana ya? Ayo yang lain ditunggu. Moderator kita mana ya? Bu Kiki mana ya? Lenyap dia. Bu Kiki kayaknya terlempar. Ya, halo. Oh, masih ada ya? Masih ada. Wah, audionya rusak katanya. Banter. Bu Kiki audionya rusak ngomong di grup. Yang jelasnya begini, Smart Hub ini menurut saya ini kan sering ada yang tanya, Pak Arwin, aplikasi yang paling bagusnya apa sih untuk bikin multimedia? Jadi kalau kita bicara masalah kekompleksitasnya aplikasi software. Kalau pengalaman saya, memang yang paling top tuh ya Adobe Flash, Adobe Animate itu udah paling top. Kita gambar sendiri, ngoding sendiri di dalam. Tapi itu tidak dianjurkan untuk bagi pemula. Itu sangat tidak dianjurkan. Saya juga dulu belajar Adobe Flash itu nggak langsung ke Adobe Flash. Saya dulu belajar nggak tahu kalau ada teman-teman pernah dengar Macromedia Director, pernah dengar nggak? Iya. Itu adiknya Macromedia Flash kan? Macromedia Director itu mirip sekali ini, Smart Hub Creator. Mirip sekali. Jadi dia tuh authoring multimedia. Jadi kita tidak bisa bikin apa-apa, tidak bisa gambar di dalamnya, tapi gambar-gambar yang dimasukkan, audio yang dimasukkan. Itu pertama kali belajar Macromedia Director pakai bukunya Pak Hendy. Tahu Pak Hendy tahu ya bukunya Pak Hendy? Tahun ya Pak Hendy itu tahun 2010. Itu Pak Hendy itu mungkin juga bisa kita suggest ke teman-teman, tuh bukunya paling keren. Saya beli banyak sekali bukunya Pak Henry dulu. Itu saya belajar. Kemudian karena saya merasa sudah mulai mahir ya di director, saya mulai merasa ada yang kurang nih, ada yang saya ingin tapi nggak bisa dipenuhi sama director ini. Baru saya lompat software, saya belajar tuh Adobe Flash. Teman-teman, maksud saya yang masih belum terlalu terbiasa dengan multimedia, pelajari dulu deh Smart Hub ini sampai udah betul-betul yang enggak expert 100% lah, misalnya 70-80%, baru insya Allah bisa belajar sendiri nanti di software-software lain, karena udah paham interface-nya software itu kayak seperti ini, apa yang harus dilakukan, logikanya mirip-mirip semua sebenarnya.
Jadi itu saran saya ya ke teman-teman kalau mau belajar multimedia, jangan langsung lompat software. Kita basicnya dulu di sini, baru kita bisa lompat ya. Bisa sih sebenarnya lompat, tapi mungkin progresnya akan lambat kita belajar software baru karena software yang sebelumnya kita belum terlalu mahir gitu. Kemudian nanti ya, saya udah hampir semua lah software saya pernah coba, termasuk yang 3D itu ya, apa Unity, Blender, 3D Max, sampai belajar Cinema 4D juga. Cuma untuk kebutuhan kita mengajar, tuan belajar itu memang cocok tuh Adobe Flash. Tapi untuk pemula lah sampai menengah lah, bukan menengah sampai ke atas nih, pemula sampai di level menengah, Smart Art Creator ini udah paling cocok. Kemarin tuh saya kasih pelatihan 400 guru, itu yang bikin produk 278, pelatihan 3 hari. Oh, keren sekali ya, karena gampang, karena memang mungkin karena pelatihannya offline ya, jadi saya enak tuh tinggal keliling-keliling. Beda kalau ini kan tempat online kayak seperti ini, konsultasinya agak sedikit agak ya salah ketik, kita salah baca gitu. Beda kalau offline, kita langsung tinggal lihat laptop gitu. Mari guys. Ya itu saja sih, mungkin ada lagi teman-teman yang mau tanyakan. Kalau bocoran untuk menghilangkan watermarknya gimana Pak Irwin? Wah, udah tahu lah kalau ini kan tidak ada masukan dari di sini sebenarnya. Jadi saya minta maaf. Jadi watermark itu saya lepas di open membernya Medio Edukasi di kelas 11. Itu ada open member, itu kita ajarkan nanti cara membuang watermarknya. Tapi nggak tahu nanti kalau Bu Kiki mau buat lanjutan di sini itu bisa juga sih. Ya tidak perlu jadi member, karena mungkin kayaknya mau bikin pelatihan lanjutan kayaknya. Nanti bisa kita tambahkan, tapi terserah nanti teman-teman tinggal milih mau milih yang di sini atau milih yang di sebelah, dari masalah. Ya itu sebenarnya gampang sih, cuma karena ini sebenarnya gini, saya nggak bisa bagi gratis karena itu sudah kesepakatan sama Hendrik gitu. Pokoknya apapun yang terjadi ini kita tahan. Ya, you know lah bro, kita lagi nyari member gitu kan. Siap. Gampang sih sebenarnya, gampang banget. Kenapa kita berani? Karena tidak perlu, kan biasanya kalau mau nge-crack sesuatu itu kan harus jago ini, terus cari solusinya, ternyata gampang ternyata. Nah, kenapa kita berani? Sekalipun saya bisa hapus watermark, tapi kalau susah saya pasti tidak akan ajarkan juga. Kan? Nah, ini karena mudah itu kita berani. Hendrik bilang ya ini kita tahan ya, loh kita tahan. Terus saya tetap bilang sama Hendrik, gimana dengan kelasnya Kiki? Dia bilang Hendrik, ya oke lah, enggak apa-apa kelasnya Kiki kalau mau bikin yang ini enggak apa-apa, itu oke. Itulah saya tawarkan kemarin ke Mbak Kiki. Termasuk kemana Mbak Kiki itu yang duluan saya tawari itu dapat Canva Pro. Ya. Saya dapat Canva Pro juga, ternyata ada caranya. Bisa, tapi kalau tidak mau dapat tinggal saya tarik masuk di timku itu bisa masuk. Jadi bisa dapat fasilitas Canva Pro juga untuk ya bikin video explainer, bikin player aset premium itu. Tapi nantilah Bu Kiki, nanti saya konsultasi sama Bu Kiki, dia mau bukanya kapan gitu, saya nggak tahu lah, nanti lihat. Tapi yang jelasnya untuk kalau watermark bisa dihapus, mudah. Itu mungkin kalau untuk ke lomba ya bro ya. Oke, siap. Kalau untuk diri sendiri sebenarnya, kalau untuk sendiri ya cukup lah ya, dengan watermark is oke gitu. Tapi kalau untuk lomba memang sebaiknya watermarknya dibuang, sebaiknya. Ya mungkin itu. Ini Apakah yang di Google Classroom ini kan yang di-share-nya dalam bentuk Word? Itu Word untuk ini bro, apa sih, daftar isi. Kan ada 3 folder tuh. Ya. Ada tuh yang RAR 2 tuh. Ada RAR gambar, ada itu isinya. Jadi biar tidak maksudnya teman-teman tidak langsung ekstrak semua gitu loh kan. Kalau di dalam RAR itu ada banyak RAR-RAR-nya lagi gitu kan. Oh, iya, RAR itu kita kasih nomor. Nah, jadi ada preview gambar. Yang mana yang mau diekstrak gitu. Yang di Word ini previewnya. Iya, previewnya dengan nomor-nomor, ada kode-kodenya kan? Oh iya. Ada nomor. Paham kan? Jadi nomor ini ekstrak yang nomor ini. Biar nggak bingung cari gitu loh. Iya. Nah, kalau ente kalau ente itu yang olah mantap tuh, karena udah paham Illustrator gitu. Corel. Ini ada pertanyaan nih, Herwin. Kasih contoh, katanya buat gambar sendiri katanya di PPT. Ya Pak? Pak Herwin kasih contoh buat gambar sendiri yang katanya di PPT, di PowerPoint. Oh, gambar sendiri di PowerPoint.
Oh, saya nggak biasa gambar di PowerPoint saya. Ya kalau mau saya betul-betul menggambar untuk aset, dua itu kalau bukan di Flash, di Illustrator. Tapi malah saya sering di Flash gambarnya, karena tarik garis-garis gampang banget. Gak ribet itu. Saya jarang bikin gambar di PPT, jarang. Paling ini di PPT itu gabung gambar. Saya gabung gambar di situ. Kalau mau bikin flyer sederhana ya gambarnya di situ. Oke, gampang dia. Tinggal digrupkan terus di-save jadi gambar gitu. Kalau menggambar dari nol, gambar orang apa enggak lah. Dulu ya waktu belajar Flash itu jadi ada termasuk produk-produk yang menang lomba itu memang pure saya gambar semua ya dari nol. Gambarnya di Flash semua. Tapi semenjak sekarang banyak web penyedia aset-aset vektor kayak FreePik dan sebagainya, saya malah jarang menggambar sekarang. Tinggal nyari aset, bawa, selesai. Oke. Ya, yang praktis kan. Nah, kalau bagaimana dengan lomba? Ya saya modifikasi. Nggak perlu gambar dari nol, saya udah ada pakemnya gitu kan, tinggal ganti warna, tinggal ganti misalnya kalau badannya tinggi saya cemprengin kayak gitu. Tapi tetap tulis referensi kan. Ini pertanyaan Bu Lina ya, saya mau tanya yang PPT 365, office yang ada minta kalau offline-nya, setahu saya mesti kenal demo ini. Kalaupun ada itu kayaknya error semua tuh. Karena untuk apa cari offline? Karena kita udah punya user asli kan, bisa oke. Nah, solusinya mau cari bajakannya ya Office 2019. Nah, itu sama dengan 365 tuh. Saya ada jual, Pak. Nah, itu Bayern jual tuh. Yang tangkap polisi tutup. Oke, Belajar benda online. Belajar online. Kasarannya kayak polisi. Suara lu kurang yang kote. Apa bagi? Dengerin kalau ojo entah. Apa ndek? Mas Pal disik salah. Ada yang Nggak kok mau jembapan. Ya kan soalnya PC. PC ku apa pun. Video call. Ayah ya bun. Ya. Mari mau pindah balik, malah mau pindah, saya pengen. Yang mana lagi ya yang ditanyakan? Oke, Bu Kiki gimana? Kita masih lanjut nggak? Ini nggak ngomong-ngomong nih, soalnya di sini udah zuhur ya. Kalau AR di Ya. Kalau AR bisa, Pak? Di SAC ini. Apa ya? Kalau AR masukkan Augmented tuh nggak bisa sih dia. Tapi gini bro, kalau AR itu apa ya? Saya kan dulu sempat belajar. Okay. Kalau di level lomba, di level pembelajaran kurang ini sih sebenarnya. Kurang apa? Iya, karena kan sebenarnya itu kan cuman memvirtualkan objek lewat marker, kecuali yang markerless ya. Kecuali AR yang markerless, misalnya buat ini apa nyari posisi satelit gitu kan. Mengukur posisi itu. Tapi kalau cuma ada marker terus muncul objek 3 dimensi ya buat apa gitu loh maksud saya. Gitu kan? Ya lebih baik langsung tampilin video 3 dimensi selesai gitu kan. Ya kalau makanya AR itu saya nggak terlalu apa ya? Pernah belajar nggak terlalu serak lah saya.
Misalnya ada, iya, kecuali yang markerless, yang tidak pakai marker, nah itu keren-keren tuh. Ya seperti misalnya Rule AR itu punyanya Google itu keren bro, wah itu. Tapi kan arahnya ke sini udah. Tapi kebanyakan pakai marker itu. Ya kebanyakan pakai marker. Ya biasanya sih orang karena penasaran saja sih pengen buat ya, akhirnya bisa buat. Tapi ya kalau saya sih lebih cenderung belajar software yang bisa saya pakai, enak dipakai di kelas gitu. Oh ini ada pertanyaan lewat grup WA. Mau tanya, file kita jika sudah selesai dan dapat bisa berjalan di web dan diakses. Oh nggak bisa ya, sayangnya yang Smart App Creator versi trial ini HTML5-nya nggak support. Ya, kalau saya baca-baca dia harus kita beli. Jadi nggak bisa. Beda kayak Articulate ada HTML5-nya, jadi bisa kita upload ke web ya. Nah, jadi itu nggak bisa dia ya. Kalau kita beli yang asli. Oke, mungkin kita akhiri saja ya, karena di sini udah 12 siang, udah mau zuhur juga. Nanti insya Allah kita lanjut di grup lah, chatting-chatting. Ya, kalau sempat zoom-zooman juga boleh, oke. Kalau kita lagi free ya, nanti kita saling tolong-menolong lah. Oke, so, kita akhiri saja. Saya ambil alih nih hostnya karena Bu Kiki ngasih problem. Hostnya, ya teman-teman ya, nanti insya Allah ditunggulah di Classroom ya. Nanti saya upload yang materi ketiga. Ya, terima kasih. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.